Ray Monster menceritakan tentang kematian Tomoki Kanata yang sedang berjalan pulang dan langsung ditikam oleh perempuan yang dilihatnya sebagai adiknya sendiri. Dia pikir dia mati, namun ketika dia membuka matanya lagi, entah kenapa dia dilahirkan kembali sebagai goblin bernama Gobro. Setelah mendapatkan kesempatan kedua, Ro pun berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjalani hidup ini sepenuhnya. World's End Harem mengisahkan seorang pemuda bernama Mizuhara Reito yang harus tertidur nyenyak dalam pembekuan selama 5 tahun terakhir. Meninggalkan Tachibana Erisa, gadis impiannya. Ketika Reito terbangun dari pembekuan, ia muncul ke dunia baru yang terkena penyakit mematikan yang telah membasmi 99% populasi pria di dunia. Reito dan 4 pria lainnya diberi kehidupan mewah dan satu misi sederhana, yaitu adalah mengisi kembali dunia dengan menghamili sebanyak mungkin wanita. Tokyo Revengers. Takimachi Hanagaki adalah seorang lelaki pengangguran berusia 26 tahun. Dia baru mengetahui bahwa gadis menjadi pacarnya ketika masih duduk di SMP. Satu-satunya gadis yang pernah dikancaninya telah meninggal akibat ulah sekelompok geng berandalan yang dikenal sebagai Tokyo Manji Gang. Setelah hampir mati tertabrak kereta, dia pun menyadari bahwa dirinya kembali ke masa lalu saat dia masih duduk di bangku SMP. Takemichi pun bersumpah untuk mengubah masa depan dan menyelamatkan gadis bernama Hinata itu. Demi melakukannya, dia bertujuan untuk mengincar bagian puncak geng berandalan paling brutal di wilayah Kanto tersebut. Komi-san wa komisho desu. Komi-san adalah seorang gadis cantik yang membuat semua orang tak bisa melepas pandangan darinya. Hampir seluruh sekolah menganggapnya seorang gadis cantik yang berada di luar jangkauan mereka. Tapi Tada no Hito-Hito tahu hal yang sebenarnya. Dia sangat buruk dalam berkomunikasi dengan orang lain. Komi-san yang ingin menyembuhkan kebiasaannya berusaha meningkatkan kemampuan berkomunikasinya dengan bantuan dari Tada no pun. Sumetsu no Valkyrie. Jauh di atas alam semesta manusia, para dewa telah berkumpul untuk memutuskan satu masalah, kelangsungan keberadaan umat manusia. Di bawah kepala Zeus, dewa-dewa Yunani kuno, mitologi Norse, Hindu, dan antara lainnya, mengadakan pertemuan setiap 1000 tahun untuk menentukan nasib umat manusia karena pelecehan yang tiada henti mereka terhadap satu sama lain. Kali ini, para dewa dengan suara bulat mendukung pengakhiran umat manusia. Tapi sebelum disahkan langsung dihentikan oleh Brunhild, seorang Valkyrie. Brunhild berhasil memancing para dewa untuk setuju memicu Ragnarok, pertempuran 1 lawan 1 antara manusia dan para dewa yang akan menentukan nasib seluruh umat manusia. Mau Ninata no De Dungeon menceritakan tentang Yuki yang tiba-tiba berinkarnasi sebagai Raja Iblis di dunia lain. Di saat dia keluar, Yuki secara tak sengaja bertemu dengan seekor naga dan hampir mati. Karena suatu kebetulan, Yuki pun berhasil meyakinkan naga tersebut untuk tidak membunuhnya. Hoshino Mee no Osubate. Kobayakawa adalah siswa kurang mahir bersosialisasi dan menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Satu-satunya bakat Kobayakawa adalah melukis potret yang sering dilakukannya untuk meredakan amarah yang terpendam. Suatu hari dia bertemu dengan seorang gadis cantik dan populer bernama Hoshino yang berusaha untuk menyelamatkan seekor kucing. Kobayakawa pun secara tak sengaja mengetahui rahasianya dan membantu Hoshino untuk menjaga kehidupan sosialnya.
Kuzumi-kun, Kukiyome Temasuka? Erika Sakura adalah siswi sekolah menengah paling populer di sekolah. Banyak pria yang akan senang berkencan dengannya. Tapi Erika ini sangat tertarik dengan teman sekelasnya yang biasa-biasa saja, bernama Kuzumi. Untuk menarik perhatian Kuzumi, Erika pun mencoba untuk melakukan apa saja, yang pada akhirnya selalu gagal. Musoku Tensei, seorang NEET yang berusia 34 tahun tewas tertabrak truk setelah berusaha menyelamatkan orang yang tak dikenalnya dan bereinkarnasi ke dunia sihir sebagai Rudeus Greyrat dengan pengetahuan, pengalaman, dan penyesalannya dari kehidupan sebelumnya yang masih tersimpan. Rudeus bersumpah untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan tidak mengulangi kesalahan masa lalunya. Please Don't Bully Me, Nagatoro. Seorang siswi SMA bernama Hayase Nagatoro suka melakukan waktu luangnya untuk melakukan satu hal, dan itu adalah menindas seniornya. Setelah Nagatoro dan teman-temannya menemukan gambar artis yang bercita-cita tinggi, mereka menemukan kesenangan dengan tanpa ampun menindas senior yang pemalu. Nagatoro pun memutuskan untuk melanjutkan permainan kejamnya dan mengunjunginya setiap hari, sehingga dia dapat memaksa seniornya untuk melakukan apa saja yang menarik minatnya. Kemono Jihen. Ketika hewan mati secara misterius mulai muncul di desa terpencil, seorang spesialis dari Tokyo bernama Kohachi Inugami dibawa untuk menemukan penyebab tersebut. Setelah tiba, Inugami menemukan seorang anak lelaki bernama Kabane yang sedang bekerja di ladang dan dengan cepat berteman dengannya. Akhirnya membawanya untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut. Saat keduanya semakin dekat dengan kebenaran, kecurigaan Inugami bahwa Kabane ini lebih dari manusia mulai tumbuh lebih kuat, dan dia memutuskan untuk mempekerjakan bocah tersebut di kantor detektifnya, yang digunakan untuk menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Hatsukoi Zombie berfokus pada siswa SMA bernama Taro Kurume yang tidak tertarik dengan percintaan. Suatu hari, Taro terkena bola baseball yang membuatnya tidak sadarkan diri. Ketika dia terbangun, ada seorang garis cantik yang menggambang di atasnya dan membuat dunianya langsung berubah seketika. Taro pun curiga kalau garis tersebut adalah teman masa kecilnya, sekaligus cinta pertamanya. Namun, semua kecurigaannya berubah setelah kedatangan murid pindahan yang merupakan teman masa kecilnya, yang sebenarnya adalah seorang lelaki. Kaifuku Jusutsu no Yari no Esi. Kyle, seorang pahlawan penyembuhan yang diperbudak karena kekuatannya yang tak berguna dalam pertarungan. Setelah mendapatkan kesadarannya, Kyle pun berusaha untuk mengubah hidupnya, menggunakan kristal yang didapatnya dari Raja Iblis untuk kembali ke 4 tahun sebelumnya, di mana hari dia terpilih sebagai pahlawan, dan menjadi awal dari balas dendamnya menggunakan kekuatan penyembuhnya. Gal Gohan. Shinji Yabe diminta oleh salah satu gal terkenal di sekolah bernama Miku Okazaki untuk membantunya membuat kue bagi para guru. Kepala sekolah meminta Miku untuk melakukan hal ini setelah ia gagal setiap mata pelajaran dan kelas remedial yang ia ditempatkan. Shinji membantu Miku berhasil menyelesaikan sejumlah kue setelah alami beberapa kegagalan dan tersentuh atas kesuksesan Miku. Shinji pun memutuskan untuk membuat klub memasak. Setelah mendengar hal ini, Miku pun memutuskan untuk bergabung, karena ialah guru pertama yang tidak menolaknya setelah gagal beberapa kali, yang mendorongnya lebih keras lagi. Boku Fudo, The Way of the House Husband, menceritakan tentang kesairan seorang karakter utama bernama Tatsu, seorang mantan yakuza yang sudah pensiun dan berusaha untuk menjalani kehidupannya sebagai seorang suami rumah tangga.
Meski tampilannya menakutkan, lengkap dengan tato, dan kebiasaannya bicara dengan nada tinggi, Tatsu sebenarnya adalah seorang suami rumah tangga yang baik. Dia mengerjakan semua pekerjaan rumah demi menyenangkan hati istrinya bernama Miko yang bekerja kantoran.